Film diawali dengan pertandingan basket antara kabupaten, di mana 3 terbaik namanya Cocoy, Martin, dan Bocok. Ia sedang beraksi pada kala itu. Namun, tim lawan menggunakan pemain bayaran. Mereka sangat barbar hingga membuat Bocok terpental dan keseleo. Alhasil, saat ia turun minum, pelatih memberikan strategi jitu untuk membongkar pertahanan lawan. Hebatnya lagi, Cocoy dan kawan-kawan mampu menjalankan strategi hingga mencetak angka dan memenangkan pertandingan. Setelah permainan yang menguras tenaga, Madam sang manajer klub mengumpulkan pemain untuk ditraktir jajan. Nah, ketika tim bertanding tadi, Madam ini bertugas sebagai penganalisis strategi, sekaligus orang yang memegang taruhan. Cocoy adalah pemain MPV pada pertandingan itu lalu dipanggil. Dia diberikan tips tambahan karena berhasil mencetak poin penentu kemenangan. Martin, ia melihat tips itu sangat cemburu dan dia merasa juga andil besar dalam pemenangan pertandingan. Namun selalu saja si Cocoy lah yang mendapatkan sorotan dari pelatih dan manajer. Cocoy ini dipanggil oleh pelatih. Katanya minggu depan akan ada pertandingan lagi. Cocoy masuk dalam starting line up. Namun Cocoy tidak langsung mengiyakan dan ia meminta waktu untuk berpikir. Karena sang ayah Cocoy sangat benci dengan permainan basket, dia melarang Cocoy untuk bermain-main dan meminta gabung ke dalam kru kapal yang dia bentuk saat masih bugar dulu. Saat pulang ke rumah, Cocoy pun disambut dengan ibunya yang bernama Nanay. Berbeda dengan sang suami, Nanay sangat mendukung keputusan Cocoy dalam permainan basket. Di sini Cocoy menceritakan tentang pertandingan basket yang padat di minggu ini. Ibunya pun menyuruh Cocoy untuk ikut. Masalah ayah, biar ibunya saja yang menghandle semuanya. Lalu kita akan dipertemukan dengan ayah Cocoy, sebut saja namanya Tido. Bisa kita bilang adalah beban keluarga. Tido mengalami lumpuh di bagian kaki sehingga tidak bisa lagi mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Cocoy inilah yang bertugas mengurusi si Tido mulai dari menggendong hingga memberi makan, bahkan sampai memberi uang jajan tuh. Tido selalu melarang si Cocoy untuk bermain basket karena ingin anaknya itu menjadi seorang pelaut. Sebenarnya Cocoy ini bisa masuk dengan mudah, tinggal menandatangani surat yang udah diberikan, langsung auto join tuh si Cocoy. Tapi Cocoy selalu menolak. Dia merasa bahwa kehidupannya adalah di lapangan basket, bukan di lautan lepas. Tibalah di mana hari pertandingan uji coba yang akan dijalani Cocoy. Sebelum mulai, kita akan disajikan dengan goyang ngebor dari artis dangdut Filipina. Terlihat di sana ada sebuah wanita yang merupakan gebetan si Cocoy. Selain itu, ada juga si Tina si cantik yang menjadi rebutan bapak-bapak di RT tersebut. Saat pertandingan, Martin pun mulai marah-marah kepada si Cocoy karena menganggapnya tak becus saat memberikan umpan. Tapi semua orang tahu kalau umpan Cocoy itu sangat mantap. Martin saja yang tidak becus karena main dengan emosi. Sepertinya dia kesal tentang masalah uang tips yang diberikan Cocoy kemarin. Melihat tim yang kurang kompak, Madam pun emosi. Bahkan dia sampai membuang bola basket milik seorang anak ke kolam. Alhasil, setelah permainan selesai, si anak pun mengadu kepada bapaknya. Pelatih sempat memberikan uang ganti rugi agar masalah tidak panjang. Namun bapak itu malah menolak. Alasannya dia hanya ingin dihargai sebagai penghuni kampung. Jika Madam yang lain terus berlaku seenaknya, si bapak dan para warga lainnya bisa saja mengusir tim Madam itu. Karena permainan kurang memuaskan, jadinya mereka semua tidak mendapatkan traktiran jajan. Alhasil, Cocoy, Martin, dan Bocok pun pergi ke rumah Tina, yang ternyata merupakan pacar si Martin. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba saja si Martin ini mengalami tegangan tinggi. Dia pun langsung mengajak Tina masuk ke dalam kamar dan bekerja kelompok bersama. Sementara teman-teman yang lain hanya bisa melongo sambil ngiler. Di rumah, lagi-lagi si Tido memaksa si Cocoy untuk menandatangani surat untuk bergabung kru kapal. Cocoy terus menolak sampai terjadi cekcok, hingga akhirnya si Cocoy mengatakan kalau dia akan mengganti uang pendaftaran senilai 100.000 peso. Dengan syarat, ayahnya itu tidak boleh memaksanya menjadi pelaut. Satu-satunya alasan Cocoy mau pulang adalah karena sang ibu. Dia selalu memberikan semangat dan motivasi agar terus maju hingga menjadi pemain basket profesional. Dia sangat ingin menonton Cocoy di pertandingan besar suatu saat nanti. Madam yang terkena karma karena telah membuang bola basket anak kecil kini terbaring sakit di rumah sakit. Mendengar berita tersebut, Cocoy pun langsung berangkat untuk menemui Madam. Secara mengejutkan, Madam mengabarkan kalau timnya akan dihentikan sementara waktu sampai ia pulih kembali. Dengan begitu, maka dipastikan Cocoy tidak akan mendapatkan uang lagi. Dia harus mencari pendapatan lain untuk mengumpulkan uang dan mengganti dana pendaftaran pelaut milik sang ayah. Pusing dengan mencari pendapatan, Cocoy pun memutuskan untuk pergi ke seorang bandar bernama Aaron.
Selain tukang taruhan, Aaron ini juga ternyata suka menjual garam ilegal. Cocoy lalu diberikan tugas untuk mengantarkan garam ilegal tersebut kepada seorang guru di sekolah. Agar bisa mendapatkan 100.000 peso, maka Cocoy harus mengirim barang itu sebanyak 3 kali. Awalnya, Cocoy merasa ragu karena dia takut kegiatan jual beli itu akan diketahui oleh polisi. Namun Cocoy memang lagi butuh duit dan akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Kemudian dengan bantuan Bocok, Cocoy pun pergi ke sebuah kedai kue. Ia pun membawa garam tersebut. Ternyata dia adalah antek-antek si Aaron. Dia bertugas untuk membungkus garam itu agar disamarkan dan tidak ketahuan. Cocoy pun lalu diberikan koper berisikan garam ilegal. Lalu 4 buah kue yang akan digunakan untuk menyuap si penjaga sekolah. Agar aksinya tidak dicurigai, mereka pun menyertakan seorang bocil untuk ikut dengan si Cocoy. Cocoy segera berangkat mengantarkan si anak itu ke sekolah. Tak lupa ia juga memberikan sebuah kue kepada penjaga. Di sebuah kelas, Cocoy pun menghampiri guru yang dimaksud. Guru itu langsung tahu tujuan kedatangan Cocoy. Ia pun bergegas mengambil uang. Setelah dipastikan keaslian barang tersebut, si guru pun langsung memberikan Cocoy uang dengan tips yang sangat banyak. Setelah mendapatkan beberapa segepok uang, ia pun mengembalikan koper itu kepada penjual kue dan memberikan setoran kepada si Aaron. Kini misi Cocoy yang pertama sudah tuntas. Tinggal 2 kali lagi untuk pengantaran, maka dia akan mendapatkan 100.000 peso. Setibanya di rumah, Cocoy pun langsung mengisi kaleng tempat ia menyimpan uang tabungan. Namun tanpa ia duga, diam-diam sang ayah memperhatikan gerak-gerik si Cocoy. Keesokan harinya, Cocoy kembali melakukan transaksi garam. Nampaknya Cocoy ketagihan mengedarkan garam tersebut karena mendapatkan uang secara banyak dan instan. Namun suatu hari saat melakukan pengiriman, Cocoy pun ditabrak oleh seseorang hingga tas dan kuenya pun terjatuh. Meski begitu, penjaga masih menerima kue tersebut dan tetap mengizinkan Cocoy masuk. Sampai saat di dalam, Cocoy melihat sang guru itu sedang diinterogasi oleh seorang polisi. Jelas saja, Cocoy pun langsung panik karena ketakutan. Dan di luar, polisi ternyata sudah menangkap beberapa orang termasuk gebetan Cocoy, yaitu si Japok dan temannya si Bocok. Bocok sempat melarikan diri, namun polisi dengan sigap menembaknya dengan peluru karet. Karena keadaan semakin kacau, penjual kue pun langsung mengambil tas berisi garam tersebut dan Cocoy pun segera pulang ke rumah tanpa mendapatkan imbalan. Keadaan semakin parah ketika Cocoy melihat uang tabungannya yang sudah menghilang. Cocoy curiga kalau ini adalah kelakuan si beban. Dan benar saja ketika ditanyakan, sang ayah menjawab bahwa dialah yang mengambil uangnya. Bahkan uangnya sudah habis diberikan kepada orang-orang yang menangani bisnis kapal lautnya. Tentu saja Cocoy pun mengamuk langsung meninggalkan rumah menenangkan diri. Cocoy yang sedang galau lalu pergi ke kosan Tina untuk nongkrong. Namun Tina ini ternyata juga sedang sedih karena dia telah memergoki pacarnya si Martin selingkuh dengan si Trixie, sang Meksiko. Untuk melepas semua kesedihan itu, mereka pun langsung masuk ke dalam kamar dan langsung gas bersama. Sampai larut malam tuh guys. Tepat di hari ulang tahunnya besok, akan ada pertandingan serius bagi si Cocoy. Namun entah kenapa seragam Cocoy malah hilang begitu saja. Cocoy lalu menemui Madam dan mengatakan masalahnya. Madam tidak bisa membantu banyak. Kalau tidak ada seragam, terpaksa Cocoy tidak bisa ikut bertanding. Di jalan, saat akan pulang, Cocoy melihat Bocok yang sudah bebas dari penjara. Si Aaron ini ternyata punya banyak duit guys. Jadi wajar aja tuh kalau ia berkuasa dan mampu menyogok untuk membebaskan semua anak buahnya. Bocok juga sempat mengajak Cocoy untuk mengirim sebuah barang ilegal lagi. Tapi Cocoy menolaknya dan ingin fokus untuk bermain basket. Setelah itu di depan gang, Cocoy pun bertemu dengan seorang remaja yang memakai baju basketnya. Ternyata dia adalah si Japok, gebetan si Cocoy, yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada si Cocoy. Setelah melakukan permainan yang cukup hebat, ia pun mengembalikan kaosnya. Cocoy pun pulang ke rumah dan di sana dia disambut oleh sang ibu yang memberikan sebuah ikat kepala. Katanya, jika memakai ikat kepala, sang ibu lebih mudah untuk menemukan Cocoy dalam pertandingan. Tak lama kemudian datang sebuah pasukan pelaut yang selama ini dibiayai oleh sang ayah. Mereka mengabarkan kalau Cocoy mau tak mau harus ikut berlayar pada minggu depan. Namun Cocoy sejak awal memang tak ingin menjadi bajak laut, dan ia pun kembali menolaknya. Sang ayah pun lalu marah dan terlibat cekcok. Namun Nanai sang istri pun melerai mereka. Ia pun menceramahi sang ayah. Meskipun Cocoy adalah anak mereka, namun yang berhak menentukan masa depannya adalah Cocoy sendiri. Mendengar hal itu, sang ayah pun terlihat kesal dan merencanakan sesuatu yang sangat buruk.
Malam harinya, Cocoy pun meminta izin kepada sang ibu untuk latihan. Tak lupa dia juga membaringkan si beban keluarga itu ke dalam kasur. Namun setelah beberapa lama Cocoy pergi, sang ayah pun turun dari kasur dan dia merangkap menghampiri sang istri. Ia pun langsung menghantamnya. Dengan boga mentahnya, sang istri pun sampai jatuh ke bawah. Di tempat latihan, Cocoy dikabari oleh sang pelatih bahwa sang ibu telah meninggal dunia karena dihajar oleh ayahnya sendiri. Alhasil Cocoy pun sedih dan langsung berlari menemui sang ibu. Ternyata benar saja, Nanay sudah babak belur dan meninggal seketika. Sementara sang ayah langsung dibawa ke penjara untuk diadili karena tindakannya yang sangat keji. Setelah beberapa bulan berjalan, Cocoy pun pergi ke pemakaman untuk membersihkan makam sang ibu. Di sana terlihat juga Tina yang sekarang sudah resmi menjadi pacar Cocoy. Tina jadi harapan baru Cocoy untuk terus berkembang dan mewujudkan cita-citanya. Setelah lama tak ikut latihan, Cocoy dan Tina pun mengunjungi lapangan kampung untuk peregangan. Di sana ternyata ada si Martin yang langsung menghina hubungan Cocoy dan Tina. Martin mengatakan bahwa ia sudah puas dengan si Tina dan kini giliran si Cocoy yang melanjutkan bekas garapannya. Mendengar hal itu, Cocoy langsung marah lalu melakukan pertandingan dengan taruhan 40.000 peso. Pertandingan tersebut 1 lawan 1. Bukan hanya tentang ajang gengsi, ini juga tentang harga diri. Yang mana untuk membuktikan siapa yang lebih baik di antara mereka. Setelah bertanding berjam-jam, hujan pun turun. Hal tersebut membuat suasana semakin menggila. Martin yang tidak bisa mencetak poin terus-terusan menjatuhkan Cocoy. Namun Cocoy selalu bangkit dan terus mencetak angka hingga akhirnya pertandingan selesai dan Cocoy memenangkan taruhan tersebut. Martin yang emosi sempat tak terima dan langsung baku hantam dengan si Cocoy. Namun siapa sangka ketika Cocoy melawan ternyata dia berhasil menjatuhkan Martin dan menghajarnya berkali-kali. Dia membayangkan tinjuan yang ia berikan itu untuk sang ayahnya sendiri. Namun ketika Martin hampir sekarat, Cocoy pun ingat dengan kasih sayang sang ibu. Dia lalu berhenti memukuli Martin dan segera pulang bersama Tina. Pelatih di lapangan menunggu para pemain untuk bertanding uji coba. Namun belum ada yang datang satupun. Tak lama kemudian Cocoy pun datang dengan semangat yang menggebu-gebu. Dia memakai ikat kepala yang dihadiahkan oleh sang ibu. Ia lalu meletakkan foto si Nanay sang ibu seolah-olah ia sedang menonton Cocoy. Dan ketika bertanding, dia merasa seolah-olah sang ibu menontonnya dengan riang gembira. Hal itu membuat Cocoy bersemangat untuk menunjukkan skillnya dan mencetak banyak poin. Alhasil Cocoy memenangkan pertandingan tersebut. Dan film pun tamat. Itulah alur film Hugot yang dirilis pada tahun 2023.